Halo, halo, halo everyone. Hai, apa kabar? Mudah-mudahan semua sehat-sehat aja ya. Wah, udah banyak banget yang join sama kita sekarang hari ini. Ada Shandy Prasetya, Rom Eka Sari. I'm sorry if I'm mistaken pronouncing your name. Ada Cia Kawuka, ada siapa lagi? Ada Dev Zulfansha, ada Adidots, Destia Riani Putri, ada Ima Ayu juga, ada Zabir. Hai hai hai, apa kabar? I hope you guys are in a good condition, healthy, and also certainly your family at home. And certainly I'm not in the studio. Thank you also for watching 3 Hour News Show earlier. Just finished, baru selesai. Yani alias sama Rory ada di 3 Hour News Show. And you back with me Hans Lango di sharing session kita hari ini. Biasanya kalau misalkan, halo Sherita Surai. Kalau sharing session kita kan ngobrol sama orang-orang yang bisa menginspirasi, baik itu dari karyanya, dari perjalanan hidupnya, kemudian dari apa yang suka dibagikan di media sosialnya. Kata Mansur Ali Ahmad, sharing behind the scene upacara nanti ya. Mungkin akan ada di either 3 Hour News Show atau di C Morning Show. Halo juga Destia Riani Putri, ada Kalma Taher, ada Noi Gaisani. Nah, hari ini kita ngobrol sama siapa? Kita mau ngobrol sama seorang penyanyi. Kita tahu dia dari sebuah ajang pencarian bakat penyanyi di tahun berapa ya? Kayak 2006, 2007. If I'm not mistaken. Yo, I got really lost in time. But certainly you would know how she is so big in that competition, dan juga dia menjadi salah satu orang yang belakangan ini banyak sekali followersnya karena dia membagikan perjalanannya setelah menjadi seorang ibu dan tidak melupakan roots-nya dia, tidak melupakan dari mana dia memulai. Akhirnya beliau ini mengeluarkan single baru. Akhirnya setelah lama ditunggu-tunggu mungkin sama para penggemarnya, kapan nih keluar lagu baru, single baru. Shirini, I don't know. I cannot give you any hint yet. Nanti kita akan sama-sama tahu, sama-sama ngobrol. Tapi yang jelas beliau ini juga salah satu inspirasi yang gua dan adik gua ikutin setiap ada sharingnya di media sosial. Karena more or less beliau ini punya quote unquote kondisi yang sama dengan adik gua sekarang gitu, sebagai seorang ibu. Nah, mungkin kita langsung aja ngobrol kali ya. Sudah ada belum nih orangnya? Sebentar ya. Coba, apakah sudah ada? Iya, kita baru aja. Halo Suci. Hi Hans, how are you? I'm good, thank you. How are you? I'm so good. I'm great. I'm great. Always great. And I hope you and your family are blessed everywhere you go, and also not forgetting that you've been a blessing to me and my family as well. Mainly mainly me and my sister, because I don't know, we're dealing with kind of same situation over here, because my sister, my nephew, is also having special needs. So lots of things that we learn from you. Thank you so much. First of all, on behalf of me and my family, I want to thank you so much for being such a blessing. Suci, apa kabar nih? Udah lama orang-orang mungkin nggak ngelihat Suci nyanyi lagi. Karena kan kita tahu kamu dari sebuah ajang pencarian bakat menyanyi. Kemudian dari situ ngeluarin album bersama dengan teman-teman satu angkatan waktu itu. Kemudian ada beberapa single, and then poof, you gone. Where have you been?
I'm here, I'm still here. I mean, sebenarnya sih ada ya kalau kalau dibilang eksistensi single sih cukup rutin ya tiap Hmm, tahun. hmm. Start from 2015 karena kan uh, aku tuh Indonesian Idol 2004. Jadi Mhm. I was Oh, in apa yeah, first the first ini ya season. first season first Yeah, season. the first Jadi batch. jadi sempat beberapa lama rehat karena 2008 itu aku 2008 udah gak nyanyi lagi. Jadi 2009 Hmm, aku nikah and hmm. then punya anak langsung terus anakku berkebutuhan khusus ina inu. So I don't think that I have time to sing again or whatever gitu loh. Tapi ternyata 2015 suamiku bilang, ayo katanya anak-anak udah mulai gede gitu. Don't you want to Mhm, do something that you like gitu loh? Or don't you want to make something gitu loh for yourself gitu yang kayak gitu. mhm. Terus akhirnya keluarlah single Cintai Aku Lagi 2015. 2016 ada, 2017 ada, 2018 ada. 2019 kan COVID COVID. mulai COVID kan 2020 Mhm. dan 2021 ini ya udah keluarin single lagi gitu aja sih tapi yang nggak terkenal banget gimana ya. Makanya kita ngobrol Cing. sekarang supaya semua orang bisa tahu nih single yang terbaru. Ya ya Hadirmu ya ya. ya, yes judulnya Hadirmu. Oke, Hadirmu. Bisa nggak diceritain apa tentang si Hadirmu ini dan gimana proses pembuatannya? Sebenarnya Hadirmu ini juga nggak sengaja waktu tahun 2018 kalau nggak salah aku Mhm, lagi promo radio kan mhm. nggak mungkin nyanyi satu lagu doang karena kan single kan. Ya, Jadi pada iya saat betul. itu keluar single judulnya Siapa Dia. Terus pas promo Mhm. radio secara orang lama ya Eke ya. Udah tuwir ya Nek. Jadi nontonnya. Jadi dengerin lagunya tuh yang Sheila Majid, Mama Ute. Pokoknya angkatan-angkatan itu lah ya. Nggak kekinian gitu. Sinaran. Nah, yes. Mencari manyi. Ya, makanya yang di situ-situ lah gitu loh. Dan salah satunya lagu Hadirmu ini gitu loh. Nah, nggak tahu Aha. kenapa tiba-tiba ketika nyanyi lagu lagu Hadirmu ini nangis. Ih, nggak penting banget, drama banget kayak kayak series Netflix gitu ya. Drama banget, dramatisir gitu loh. Tiba-tiba lagi gini terus nangis loh. Waktu itu lagi promo Ah, radio. Aku sempat lihat apa broadcasternya gitu. Jadi kayak, "Hah? Ci, lu kenapa nangis?" Terus gue bilang, "Iya, kenapa gue nangis?" Ah, malu gitu. Jadi kayak soalnya pas nyanyi lagu itu tuh keingetnya anak-anak. Jadi karena oh, kata-katanya kan kau pelita hatiku menerangi setiap sudut iya iya. sanubariku itu jadi kayak pas di situ nang ning nung nang ning nung nang ning nung terus kata Jeffrey suamiku Aha. bilang eh it sounds good gitu loh pas nyanyi lagu itu gitu loh jadi kenapa kita nggak ini aja nggak bikin aja dan ternyata lagu itu Hmm, tapi ciptaan orang Malaysia pada waktu itu udah hmm, cari kemana-mana, publishernya nggak dapet, nggak tahu hmm. kemana yang nyiptain lagu itu karena kan nggak mungkin kan kita edar lagu tanpa izin kan Nyomot aja dari sendiri gitu ya. oh gila ntar gue kena kena apa namanya Kena kena tuntut ya. kena tuntut Mm-mm. terus terlupakan akhirnya di tahun 2021 no 2021 2020 Hmm, akhir atau gimana jadi mhm, kita tuh follow-followan sama ada satu account ini orang Malaysia, namanya hmm, Adam Autism Family. hmm, Jadi ini ada satu anak namanya Adam, dipegang akunnya oleh papanya namanya Iman Wan. Terus Jeffrey tuh kontekan sama dia gitu loh. hmm, Gitu apalah saling kayak support each other because we have hmm. special needs children lah ya Iya, gitu loh. the same Terus udah situation gitu ya. ya same situation lah. I think mungkin Mhm, dia more than me lah. Karena ya hmm, pokoknya gitu deh. Terus udah mhm. ngobrol-ngobrol-ngobrol gitu, Jeffrey nanya, Sir, manggilnya masih Sir gitu ya. So, Do you know the composer of lagu Hadirmu by Sheila Majid? Oh, it's me katanya gitu. hah? I know right? It's like, Random terus gila. Random ya, abis. ya itu makanya udah gitu kata Jeff gini, Beb, do you wanna hear something apa? Aku udah nemuin nih komposernya lagu Hadirmu. Siapa?
itu papanya Adam. Adam siapa? Gua bilang, itu Adam Autism Family yang di ini namanya Iman. Oh my God, gue bilang. So I think it is meant to be. Jadi kayak ya udah, let's record this song. Ya udah gitu aja. Ah, Gila ya, gila, gila ya. gue belum habis loh ngangaknya nih. Hah? Tapi itu dia sama. Gue juga waktu itu tuh kayak, hah? Yang benar, maksudnya Gila. se meant to be itu gitu loh. God is Segitunya. working in a very comedic way. I know, I That know, is very funny. I know, all the Terus time, all the time. abis akhirnya tahu kalau papanya Adam ini adalah komposernya. Prosesnya Mhm. habis itu apakah ada paperworksnya dulu, kemudian pada proses rekamannya melibatkan papanya Adam juga atau gimana? Apakah di arrangement ulang? Eh, Dia aransemen ulang, jadi of course Hmm. the paperwork and everything, lagunya dimasukin lagi ke apa namanya, jadi punya publisher gitu-gitu segala macam. Dan Hmm. dia bilang, dia tuh tulisnya gitu kayak it's me gitu kan, the composer, and I would love Agatha to sing it gitu. Dia bilang gitu gitu. Oh. Jadi kayak udah, ya udahlah gitu loh. Terus udah ngobrol-ngobrol segala macam. Kan aku kan under Emotion, jadi Aha. Emotion beresin semua paperworksnya. Terus udah Ya. gitu, karena lagi pandemic, jadi bikin bikin semuanya tuh, segala sesuatu tuh diminimalisir gitu. Jadi makanya Hmm. apa ya yang bisa sampai message-nya lagu ini gitu loh. Jadi nggak usah sesuatu yang berlebihan, nggak usah sesuatu Ya. yang over the top, or the concept is like gitu, nggak usah. Tapi kita bikin Mm-mm. sederhana aja. Cuman semoga mengena di hati semua orang tua gitu. Nah, kalau tadi kan sempat bilang di aransemen ulang, Ya, 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 kemudian ya. kemudian direkam. Ini ada musisi lain yang terlibat nggak dalam pembuatannya? Banyak, banyak. Aku Siapa baru aja tuh? pertama kali sih ini, yang ngurusin semuanya sih namanya Faisal. Faisal Oke. ini mengaransemen ulang lagu Hadirmu. Yang menurut aku nih, aku suka sekali aransemen ulangnya. Pokoknya dia di-arrange dengan very nice, tapi dia ngurusin deh semua Aha. musisi yang terlibat tuh satu persatu, dia yang atur. Terus Hmm. kok ada nyamuk lewat, jadi ke distract ya, gampang ke distract kayaknya. Tiba-tiba uyuh. Habis kena demam berdarah soalnya, jadi kalau lihat nyamuk tuh kayak, Oh, abis kena demam you berdarah? are my enemy. Habis kena Aduh, demam berdarah. kasihan. Jadi kayak kalau pas kena lihat nyamuk tuh, hah, that's my enemy gitu, yang kayak gitu. Apalagi cuacanya sekarang tuh udah mulai banyak hujan-hujan. Hati-hati teman-teman kalau misalkan di rumah Yep. banyak. Oke, dia sudah mulai bertarung. Sorry. Hati-hati di rumah kalau misalkan ada tempat-tempat yang bisa menampung air, walaupun kita juga sekarang lagi perang sama COVID, jangan lupa kalau Yep. penyakit lain juga masih mengintai. Barusan demam Iya, iya, berdarah iya, nih. iya. Makanya Iya, iya, barusan iya. dia battling with mosquitoes. Oke, lanjutin terus. Dan itu semuanya kita panggilnya Isyal. Isyal yang ngatur semuanya. Dia tuh tinggalnya di Bandung. Hmm. Ini kali pertama sih aku kerja sama Isyal. Biasanya kan yang aku kenal ya Mas Bonto, Topati, gitu-gitu Iya, kan. betul, Terus betul. Iqbal dari Emotion sebagai A&R aku bilang, Ci, mau coba something new? Gue bilang, of course. Ya udah yuk kita coba Isyal yuk, gitu-gitu segala macem. Ya udah, biar dia yang atur. Pokoknya lo maunya kayak apa, lo ngomong. Lo pengen feel kayak gimana, lo ngomong segala sesuatunya. Lo make sure Mhm. kalau message lo sampai ke Isyal. Oke, let's do Ya, it. Ya udah, cepet banget. Proses cepet banget. mungkin lamanya Gitu. waktu itu karena terlupakan, akhirnya ketemu komposernya. Nah, Iya, bener aneh. video klipnya juga gue udah nonton video klipnya How was it? How dan was it? What do you think? jangan ntar gue nangis. I mean, it hits me home because I know how the conditions Ya. is with you, and also it actually relates to me and my family's days as well, gitu Ya. kan. Kalau gue bisa terjemahkan bahwa di video klipnya seberapa cerita di dalam itu menceritakan perjuangan dan kasih sayang orang tua, apalagi lo sebagai seorang ibu. Dan apa sih sebenarnya message yang mau lo sampaikan dari video klip ini? Kalau lagunya mungkin it has different meaning to different people gitu ya.
Ya, different ya. meanings from me, but also different meanings from you. Waktu lo Ya. nyanyiin, lo kan ingetnya anak-anak. Nah, tapi kalau Mhm. kalau video klipnya sendiri apa sih yang lo mau sampaikan? Ya more or less ya tentang apa ya, tentang gue rasa sih nggak jauh-jauh ya, semuanya tuh relate ke kehidupan gue sih. Jadinya kayak Hmm, karena gue tuh suka melakukan segala sesuatu yang memang gue rasain dan gue lakukan gitu. Apalagi ya. ketika urusannya sama nyanyi. Hmm. Karena kan ya kalau secara skill sih gue nyanyi biasa-biasa aja ya, ngaku. Cuma Biasaan mana sama gua? ya Boro-boro gue masuk Indonesian Idol. ya udahlah ya nggak apa-apa ya. Jangan kecil hati. Tapi maksud gue ya kalau sebagai penyanyi dibandingkan dengan penyanyi-penyanyi lain ya gue tahu diri lah ya gitu loh. Tapi what I can offer to teman-teman semua adalah when I sing with my heart. Hmm. That's the thing. And when you sing with your heart, you need something really pure and true, right? And it comes out from your heart. So Hmm. you have to have something really pure and true inside, so you can like apa kayak keluarin, and then you share it to your surroundings or people around you, something Hmm. like that. And then ketika aku bikin video klip ini, aku bilang sama Iqbal juga, aku bilang, dan itu yang bikin by Sowin ya, alah ada lah gitu loh. Ada Hmm. Lutfi, masih ada banyak lah gitu namanya ya. Cuman Ya, ya. kayak mereka tuh dapet tuh kalau aku tuh seneng sekali segala sesuatu yang sederhana. Sederhana. Ya pokoknya Nggak gebiar-gebiar. yang ya segala sesuatu yang apa ya, yang tone down everything. Ya. Jadi nggak yang berlebihan, yang Hmm. udah Hmm. cukup di situ aja. Dan message aku tuh cuman pengen ngasih tahu kalau di motherhood or parenthood or everything, pokoknya kita tuh sama, we are in the same battle actually gitu loh. Tapi Hmm. ya mungkin different ininya aja, different apa perlengkapan perangnya gitu loh, dan different Different mungkin situations, different ya different kind of war kita gitu kali ya. yes kita sama-sama berperang, tapi battlefieldnya beda. Iya, betul Terus betul beda. amunisi kita juga beda-beda gitu. Basically tuh kayak Hmm. gitu. Dan jangan membandingkan satu sama lain itu loh. Kadang-kadang Hmm. kan you know what, social media sometimes really Iya, really apa ya, mean ya. Kadang-kadang iya, paling pinter kan orang tuh untuk ngejudge orang lain ya. Tanpa iya, tanpa melihat dan menilai diri sendiri dulu tuh kayak apa gitu loh. betul, Dan itu yang pengen betul. gue sampein message itu. Iya, betul sekali. Dan uh, like since you mentioned about different battlefield, about Ya. parenthood and stuff like that. Of course, what people are going through at the moment Mhm. got to be different from Ya. what you've been facing at the moment. Ya, Lo juga true. sempat nyebutin, kita juga tahu dari sharing di social media bahwa lo sebagai orang tua dari anak-anak berkebutuhan khusus gitu, apa Mhm. sih sebenarnya challenge yang terbesar yang lo hadapi? Mungkin teman-teman yang tidak mengalaminya biar bisa relate gitu sama lagunya dan juga sama video klipnya. Apa ya challenge? I think kalau challenge mah sama aja ya. Not only me as a special as a parent who has a special needs children, it's not only me. Tapi Mhm. kalau dibilang challenge ya, of course, keadaan yang aku hadapi ini, um, jadi gini, challenge yang paling besar adalah karena sebenarnya apa yang menjadi minoritas itu kan susah ya. Ini kan Betul, this is my ya apa betul. jadi minor. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus ini kan ya ngomong kasarnya harus cari sekolah ya yang kayak gitu Mhm. ya. Aduh, Terus gue udah berasa banget gitu susahnya nyari sekolah. ya Karena gue kan juga lo ikut nganterin lo adek gue. tahu kan rasanya. Itu kayak ditolak di sekolah-sekolah, udah gitu kita Betul, pas betul. kita harus dealing with orang tua yang lain yang mungkin tidak bisa mengerti keadaan anak-anak kita. Banyak loh. Jangan jangan Banyak. kira semua orang di dunia ini punya empati ya gitu loh. Tapi Hmm. mereka bisa, dulu gue di demo, disuruh Hah? keluarin anak gue di satu sekolah. Iya, Oh ya? ya. On Jadi what ground?
Gue Tenang, sampai tenang, tenang. sampai hah? Tenang. Kok Supaya bisa emosi nih, dibicarakan emosi. baik-baik. Udah Iya, mulai tenang. emosi nih. Oke, oke. On what, Bisa bro? diselesaikan secara adat ya? Boleh ya? Iya, boleh, boleh. Oke. Jadi, gue juga bingung sih ya, maksudnya itu waktu itu TK, masih TK. Anak-anak gue juga, ya kalau masih TK sih apa sih yang perlu dikompetitifin, ya kan? Ah, Apalagi ah, emang jeleknya gue juga sama Jeff, kita tuh nggak punya jiwa kompetitif, agak gitu-gitu aja gitu loh. Jadi mungkin nggak merasakan apa yang mereka rasakan, tapi ternyata Iya. ada satu kelompok ibu-ibu, tidak semua lah ya. Waktu itu beranggotakan 9 orang kalau nggak salah. Terus udah gitu datang ke kepala sekolah, protes bilang anak gue tuh ganggu. Padahal anak Oke. gue tuh bukan tipe yang agresif. Anak gue tuh yang Hmm. biasa aja. Yang kalau misalnya didorong dia nggak akan dorong balik. Hmm. Tapi ya Oke. mungkin udah gitu udah gue taruh shadow teacher. Jadi Oke, jadi oke. udah gue minta izin apa segala macam segala macam. Tapi tetap ada aja itu pasti. Dan ketika gue denger hal itu, gue bilang ya semoga mereka tidak mengalami hal yang sama dengan hal yang gue rasakan gitu. Mereka tidak mengalami perasaan yang gue rasakan gitu. Basically ya Nah, ini gitu aja. adek gue komen barusan, sama Emang anakku emang baru aja dikeluarin juga. Iya, ponakan gue baru dikeluarin juga dari sekolahan. sabar. Karena karena kepala sekolahnya merasa mereka nggak punya capability untuk menghandle ponakan gue gitu. Jadi nah ini yang gue mau tanya sama lo, Ya, bahwa the biggest thing, the biggest ya. challenge for us as a family with Mhm. special need children adalah um, penolakan, Yes, gitu, rejection. penolakan, rejection. How have you been dealing with rejection yourself? Mungkin bukan, apalagi gini, kalau gue yang di reject, I can deal with it. Ya. I can totally deal with it. Mhm. I've been fighting all these people in my life just to get where I am at the moment. Tapi ini tuh orang lain yang ibaratnya apple of our eyes, Ya. the apples of our eye. How Mhm. did you deal with the rejection? I don't know. Maybe I'm some kind of alien or something gitu ya. Because You oh must my have been an God. alien. Yeah, that's the mosquito there. Okay, bye. Bye. So long mosquito. Okay. Jadi apa ya? Jadi mungkin karena gue udah terbiasa, apa ya? Jadinya nggak ada sensitifnya lagi kali ya. Jadi ketika di reject gitu, jadi kayak gue udah siap nih. Gue Hmm. udah tahu. Pokoknya gue fight aja dulu. Gue nggak mikirin the result. Gue fight aja Hmm. dulu. Kalau misalnya kayak misalnya nih, gue nggak tahu apa ade lo ya, Hmm. Steffi ya. Ya. Steffi tuh istilahnya waktu diterima di sekolah itu apa consideration si kepala sekolah itu untuk menerima. Memasarkan kan Hmm. gitu. Sekarang sorry, keponakan Okay. lo umur berapa? 3 mau 4 tahun depan. Berarti kan sebenarnya masih TK-TK juga ya, preschool ya. Iya, masih playgroup preschool. Masih Ya. playgroup preschool. Dan gue nggak ngerti ya, maksudnya gini, apa jadi gini, pasti kan tahu dong kondisi anaknya. Ya udah kenapa Hmm. diterima kalau lo mau ngekick? Iya, iya. Ya maksud gue gitu. Tapi dulu itu yang gue Mhm. tegaskan ketika gue dari satu TK gue pindah ke TK yang lain. Gue Hmm. bilang sama kepala sekolah, waktu itu kepala sekolahnya baik sekali. Dia tuh kebetulan bekas kepala sekolah dari Singapura, terus dia pindah ke Jakarta. Hmm. Terus dia bilang, iya oke, kita terima anak. Gue terima anak lo lah istilah gitu. Oke. Hmm. Sekarang tapi gue mau nanya, kalau lo terima anak gue nggak mau ya di-kick di tengah jalan. Gitu ya, karena TK kan. Hmm. Ya gue harus Hmm. bayar uang pangkal. Emang uang pangkal bayarnya pakai daun? Ya kan? Gua Gue bayar gua kan nggak tinggal ngeludah ya bayar uang Iya, pangkal gitu kan. itu dia. Ludah gue udah baik banget kali itu yang kebuang ya pas gue nyanyi ya untuk dapet uang Iya. pangkal itu. Maksud gue, oke, if you are with me gitu loh, if we are in this together, ya udah lo nggak boleh kick gue di tengah jalan ya. Gue bilang gitu, terus dia bilang, Hmm. oke. Ya tapi kepala sekolahnya baik. Tapi however, banyak sekali kan yang ya susah lah ya. Nah makanya sebenarnya gue juga nggak bisa menyalahkan dia karena apa? Karena bukan sekolah yang menerima anak-anak berkebutuhan khusus, bukan sekolah Iya, inklusi gitu loh. Jadi iya, iya. akhirnya gue nekat banget
gue daftar di sekolah inklusi, ya udah lama sih sebenarnya, sekolah inklusi di daerah Jakarta Selatan. Hmm. Terus anak gue diterima, gue nekat jual rumah, gue pindah, terus gue ngontrak, lo bayangin ya, terus gue beli rumah Serumah-rumah lo juga gue pindah. jual, pindah, gue pindah demi anak-anak. Jadi karena yang waktu itu Kahlia dulu yang diterima, Kahlia diterima, gue jual rumah gue, terus udah gitu udah gue langsung pindah supaya dia tidak terlalu jauh, karena kan kasihan jaraknya jauh banget, dulu gue tinggal di Jakarta Hmm. Barat, sementara Iya, iya. anak-anak sementara Kahlia tuh di Jakarta Selatan yang ujung Ragunan sono lagi deh, pokoknya jauh Hmm. banget. Hmm. Hmm. Tapi akhirnya kita nekat, ya duit sih nggak ada ya waktu itu ya, gila juga sih emang ya, maksudnya duit buat sekolah ada, tapi kalau untuk Iya, pindah rumah iya. kayaknya itu kan hal Nggak besar ya. ada, iya. Heeh. Itu gila banget, kita nekat banget. Gue bilang sama Jeffrey, Jeff, kalau kita pindah kita harus beli rumah yang mengakomodir anak-anak. I want a pool. Tai ya gue. Nggak boleh ngomong tai. Maaf. I want a pool, ya. And I want a gym for me Aha. to udah mengeluarkan my stress and everything, because Mhm. kita hobi olahraga. Pokoknya I want a backyard or whatever you name it. Pokoknya kita harus berusaha Hmm. beli rumah yang yang punya halaman untuk anak-anak tuh bisa terprovide lah secara sensori, motorik, apa segala Hmm. macam gitu. Terus dia bilang, oke, ya udah, let's do this together. Gila, nekat. Pandemi, gila gak loh menurut Anda? Jadi Kayak gue udah ditabokin, terus gue ketiban tangga juga, udah kayak kenapa sekarang pandeminya gitu ya? ya tapi ya nggak, susah bilang juga ya, pandemi ini sih memang gila. Memang kegilaan gue ini tidak segila pandemi ini, dan tidak segila apa yang diakibatkan oleh pandemi ini. This is crazy ya, this pandemic ya. I hope Iya, iya. you guys semuanya yang lagi nonton ini tuh di keadaan yang terbaik, Amin. yang paling oke lah gitu loh. Gitu. Amin. So Amin. ya Amin. udah, buat gue ngontrak nekat ya. Ngontraknya juga harus cari rumah yang ada poolnya, karena anak gue tuh sangat menikmati air. Hmm. Dia bisa berenang Ya. dari jam, misalnya kalau lagi weekend berarti mereka kan suka jalan sore. Udah gitu dia Ya. berenang dari jam eh 10 pagi, terus udah gitu di potong makan siang, abis itu dia berenang lagi sampai sore. Nyebur lagi. Iya, itu. Anak Wah. gue tuh segitunya. Makanya ya udah, nekat aja. Ya itu, tapi ya itu. Eh, Walaupun mungkin gue nggak terlalu beragama banget ya, tapi ya Tuhan jaga sama sayang lah. Mungkin lihat tekad dan kenekatan gue yang luar biasa gitu kan. Kayak I have this faith, okay, please be with me, yes, gitu. Karena emang mungkin tujuan lo juga buat anak gitu. Jadi kayak ada semangat tambahannya gitu nggak sih, Ci? And I believe in law of attraction. Gue Oh nggak ya, tahu that's true. kenapa itu That's true. yang I don't know ya, your experience about that, tapi gue tuh selalu punya pikiran-pikiran yang contoh nih misalnya, when I Hmm. want something, bukan barang lah ya gitu loh, kalau barang udah terlalu klise lah ya, gue juga di titik ini gue udah kagak kepengen barang, udah kayak Yang mana aja deh gue. mana aja deh gitu loh, Yang mana semuanya aja deh. berdasarkan fungsi lah ya, lebih penting gitu loh daripada bentuk dan apanya, udahlah fungsi dulu, fungsi Iya. gitu loh. Apa yang gue inginkan di dunia ini ya, apa aja gitu ya, semuanya menurut gue tuh tercapai, lebih ke apa yang gue inginkan dan ternyata gue butuhkan. Oke. Gitu. Kalau misalnya yang gue inginkan aja belum tentu, karena sebenarnya gue nggak butuh, dan akhirnya gue belajar dari situ gitu loh. Yang gue inginkan adalah anak-anak tuh punya pendidikan yang setara dengan anak-anak normal, dan sekolah inklusi yang sekarang anak-anak attend, gue udah ngomong udah campur-campur ya. Itu ada itu. Jadi secara di Dignas, anak-anak terdaftar sama seperti anak-anak yang lain gitu loh. Anak gue SD kelas 1, SD kelas 2 naik. Iya, Tahun iya. depan naik lagi, Iya. naik lagi gitu loh. Iya. Jadi apa ya, itu keinginan gue terbesar. Keinginan gue terbesar itu ya tercapai. Yang lain tuh semuanya menyusul. Kayak
sekarang akhirnya gue harus bangun rumah di masa pandemi. Hello, ya kan? Kayak Hello. berdarah-darah di dalam gitu. Gue tahu. Bangun rumah. Oh, gitu ya. Tapi gilanya ya Hans. Semua orang-orang yang terlibat di hidup gue tuh ya, itu luar biasa, sangat suportif. Kontraktor gue baik sekali. Bayangin kontraktor ya, Nek. Iya, Terus udah iya. gitu, gue punya teman arsitek dan interior design juga ya, pokoknya baik. Kalau yang namanya support system sih udah nggak ada yang bisa ngalahin nyokap bokap adek gue. Itu dahsyat deh gitu loh. Suami gue udah pokoknya kita tuh kayak the whole team tuh kayak apa tuh dream team. Yeah, dream team. Dream team. Terus orang-orang yang kerja di rumah gue itu juga luar biasa, nggak ada duanya deh. Jadi makanya gue tahu kenapa hal yang gue lakukan ini benar, karena dan gue bisa sampai titik yang ini gitu. Udah tanggung lah, hajar lagi ya kan? Oke. Whoa, I'm really sorry I got cut off because of the connections. Coba ya, kita undang lagi Suci untuk bisa. Coba. Aduh, Suci, sorry. Sorry, Are you okay it got cut off. I'm not okay. I was listening to you and the connection got of like, no, not now. Okay, anyway. Kita habis ngomongin soal bagaimana orang-orang di sekitar lo, orang di rumah lo. Hai. Orang di rumah lo juga mendukung sampai bisa akhirnya terjadilah apa yang memang lo cita-citakan. Salah satu yang mungkin menjadi ketakutan gue pribadi nih, kalau gue boleh ngobrol dan boleh sharing sedikit, gue pribadi gue punya ketakutan sendiri akan bagaimana nanti keponakan gue menjalani masa dewasanya, kemudian pada saat dia harus sendiri, pada saat adik gue dan adik ipar gue, let's say udah nggak ada untuk ngurusin dia, gue udah nggak ada untuk ngurusin dia, how is he gonna survive himself, whether he could survive himself and stuff like that. Kalau dari seorang Agatha Suci, ada nggak sih apa pelajaran hidup yang lo bisa bagikan ke anak-anak lo sebagai bekal mereka? Well, kalau misalnya anak-anak sih, kalau gue bilang sih justru yang banyak mengajarkan kita sebagai orang tua ya, apalagi punya anak-anak berkebutuhan khusus. Sebenarnya dulu tuh I'm quite apa ya, orangnya tuh lumayan overthinking, terus udah gitu rapi, jadi kalau apapun tuh udah dipikirin dulu, udah di organized gitu ya. Dulu. I'm very well organized. I'm very well organized. Segala sesuatu tuh aku atur, aku pikirin ke depannya gimana. Bukannya berarti dengan mempunyai anak-anak berkebutuhan khusus ini aku jadi nggak organized lagi gitu, tapi anak-anak tuh ya sekarang gini, siapa yang tahu ada pandemik gitu. Jadi gue berpikir kayak benar. I think I'm in the right track, yang nggak usah lah gitu loh pikir terlalu jauh, pikirin hari ini aja. I live today to the fullest, daripada gue pikirin nanti kayak apa, kita nggak pernah tahu. Keadaan anak-anak kita juga kita nggak pernah tahu ternyata at the moment. Ya mungkin kita kurang merasa oke. But after that, mungkin in the meantime kita menuju ke ya kita pengennya anak kita kan bisa mandiri, ya kan, istilahnya kan gue pengen anak gue bisa mandiri. Lo pasti at least pengen anaknya bisa mandiri. Jadi in the meantime kita nggak pernah tahu apa yang what will happen. Mungkin justru anak-anak berkembangnya pesat, jauh di atas beyond your expectation. We never know. Jadi yang bisa gue lakukan sekarang adalah gue mikirin hari ini, gue habiskan hari ini dengan sebaik-baiknya dengan anak gue, terus kasih mereka the best terapi lah ya. Terapi itu apa ya, the best apapun lah yang bisa gue kasih, makan makanan yang terbaik, apapun yang bisa gue kasih yang terbaik dari diri gue kasih sekarang gitu. Jadi gue gak mikirin nanti.
gue seperti yang gue bilang di video klip, apa yang sudah ditaruh Tuhan di bumi ini pasti akan dijaga gitu. Gitu. Bilang ade lo, don't worry. Nah, don't worry. Gue akan bilang ke diri gue sendiri juga, don't worry. Karena apapun yang gue rasakan, pasti adek gue ngerasain 4, 5, 6, 7 kali lipat. Dia maknya gitu kan. Amen. Tapi apakah hal-hal yang baru saja lo sebutkan ini juga yang membuat lo tetap positif di social media gitu? Karena kan di social media tuh, I got lots of additional spirit and power from you. Oh, how nice. Ini nih, Say ada that Cici to me. Ari. Cici Ari bilang, aduh sayangku dua-duanya. Gue sampai pernah curhat sama Cici Ari. Gue sampai pernah curhat sama Cici Ari. Karena kondisi ponakan gue waktu itu dan segala macem. Ciari juga tahu bagaimana twists and turns-nya. Apakah ini juga yang membuat lo tetap bisa positif gitu? Apa ya? Sebenarnya gini, mungkin karena gue udah belajar accept everything in this life. So my acceptance is quite high gitu. Kalau orang bilang ya tinggi, penerimaan gue tuh tinggi terhadap apapun. Jadi dari kecil memang gue tuh orangnya kan tidak pernah punya tidak kompetitif, terus gitu nggak punya goal. Kayaknya kok nggak bagus banget jadi gue ya. Nggak punya goals, maksudnya I was quite smart in school, jadi kayak ya sudah, kalau ranking 1 syukur, ranking 2 boleh, ranking 3 juga nggak apa-apa. Ranking 3 ya udah, nggak ada ranking, okay, gitu. ya yuk pulang. It's okay gitu loh. Iya, kayak gitu aja. Jadi kayak yang apa ya, bukan soalnya bagi gue dari kecil bukan itu yang penting, tapi memaknai segala sesuatu gitu loh. Apa sih yang membuat ketika lo tuh jadi juara itu lo tuh happy? Kalau iya, ya udah, lo memaknai itu seperti apa gitu loh. Sama seperti kehidupan yang sekarang gue lalui gitu loh. Gue memaknai hidup gue tuh mau seperti apa, mau jadi orang yang seperti apa gitu. Gue mau jadi ibu yang seperti apa, gue mau jadi istri yang seperti apa gitu. So everything it's about it's not about the outside, it's about the inside. Kalau dibilang sosial media itu apakah itu membantu gue jadi orang yang seperti sekarang, ya mungkin kebalikan ya. Sebenarnya what I share to you in social media is my real life. Ya dengan cara gue ngomongnya begini, foto gue memang OTD ya sekecepret-cepretnya aja sama laki gue gitu kan, pakai handphone, bikin foto di mana ya, di sini aja deh foto di sini, edit. Gue bilang edit bagaimana ya, emang orangnya begini aja gitu. Emang anak lama. Lo kirim ke gue editin gratis buat lo. Si Ari udah gue editin berapa biji, tenang aja. Ya Ari, ketahuan deh lo Ria. Jadi apa ya, sebenarnya what I share to you in social media itu semuanya pure and true. Jadi nggak ada yang gue tutup-tutupi. Itu ya, anak gue berkebutuhan khusus apa segala macam ya. Mungkin karena itu. Jadi gue udah punya acceptance yang lumayan tinggi. Jadi gue nggak ada apa ya, I have to deal with apa ya, kayak kebohongan, nanti gue harus menutupi hal apa di atas hal yang lain, nggak ada. Jadi makanya gue jalanin hidup very light gitu. So ini juga anak-anak gue yang ngajarin ke gue sih, istilahnya udah lama dibawa santai aja gitu kali ya, gue berasanya kayak apa ya, anak-anak gue juga sangat nurut dan santai sih. Mereka tuh ngerti kalau misalnya gue lagi didik mereka apa segala macam tuh mereka tahu. Mereka tahu karena Kalia itu, gue tuh mama militer, Hans. Gue tuh sangat militer dan gue sangat tiger mom ya. I know, right? Itu kayak apa ya? Anak gue tuh pernah saat umur 1,5 tahun, dia ini Kalia ya, dia nggak mau duduk di high chair. Sebenarnya ya sebenarnya sih nggak apa-apa ya, cuman kan gue tuh sebagai ibu gue nggak mau repot. Gue mau anak gue duduk di high chair. Repot. Gue nggak mau repot. Sampai selesai, lo turun lagi gitu. Iya. Habis itu gue gendong lagi lah. Waktu itu mungkin jalannya masih tita gitu. Dia nggak mau. Iya. Dia nggak mau duduk di high chair, nangis. Nggak gue kasih makan loh. Hah?
Ya, I Terus skip the meal time ya. Kalau nggak salah itu makan siang. I skip it. It's so what? I terus won't die because abis I'm itu skipping only one abis meal. itu dia minta makan lagi. Abis itu mulai sore mungkin mulai lapar kali ya. Mulai sore dia mungkin kayak gitu, dia rewel-rewel apa segala macam. Mulai jangan rewel. Lo tadi nggak mau naik high chair. Sekarang mau naik high High chair, tunggu chair. sampai jam makan malam. Gue bilang tunggu sampai jam makan malam. Jadi ya udah, anak gue ya terpaksa mungkin lemes-lemes kayak nggak makan gitu kali ya. Gue don't do this at home, okay? I know. Mungkin ini bukan good example, but for me it works. Terus udah gitu, udah dong, anak gue. Nah tuh mati 2 nyamuk. Anak gue taruh di high chair pas dinner time. Gue taruh makanannya. Udah besok kagak ada tuh drama high chair. No, lapar lo, syukur gitu. Yang kayak Jadi gitu. emang dia tahu kalau memang ibunya tiger mom, tapi ini lagi ngajarin gue gitu ya. Tahu, because I have to be consistent kan. Consistency is key. Hmm. Jadi anak-anak sebenarnya tuh they don't hear what you say. Mereka tuh sebenarnya mereka nangkep tuh essence begitu sama they follow you. They follow how you talk, how you speak to people, how you act to Yeah, people, yeah. how you react to something. Itu semuanya mereka tuh ngikutin. Jadi Arsa juga waktu itu makan. Anak gue tuh kebetulan doyan makan ya makanya juga ya. Doyan banget makan. Gak pernah pilih-pilih. Gue tuh makan. Nggak pernah pilih-pilih Gue tuh ya. makan gak pernah pilih-pilih dan gak pernah gue ikutin ke pilih-pilihnya anak gue. Sampai pada satu titik anak gue kasih makan pare. Emang gila sih gue jadi Dimakan menantu. aja. Gue tahu. Berat hati, tapi dia sambil gue makan, gue kan juga makan kan. Parenya gue makan. Jadi pare cabo, pare dicah udang lah gitu-gitu lah dan segala macem lah ya. Gue makan, gue lihat ke kiri ke kanan anak gue gini, ngelennya gini. Terus gue bilang gini, makan. Nelen. Ya, anak gue kan gak bisa nyaut ya. Nelen Gak bisa kayak sambil ngucap dalam hati kayaknya. Emak gue nyahat juga. Pokoknya gue tuh begitu banget. Jadi maksudnya when it comes to something that ya gak mau lah gue tuh urusan pilih-pilih makan. Itu kan hal-hal krusial ya menurut gue ya. Yang akan lo bawa sampai lo gede. Nah jadi kayak makan daun bawang, pisah-pisahin dulu. Gue bilang, lo kalau gak mau makan daun bawangnya, gak usah makan. Gue angkat piringnya. Jangan sedih. Gue tuh begitu banget. Nangis. Gue biarin, bayangin ya. Anak gue tuh ngambek. Dia nangis 1 jam sampai ketiduran. Itu masih kecil. Itu Arsa umur. Wah keren. Ini keren. Umur 3 tahun kalau nggak salah. Dia nangis sampai capek sendiri sampai ketiduran di depan kamar mandi. Gue juga nggak ngerti. Karena capek nangis. Dan 1 jam itu ya gue diemin aja. Gue ngapain kayak di rumah. Kelanak lunuk gue beberes. Terus gue balik lagi. Oh masih udah gue tinggal lagi. Yang penting gak melakukan sesuatu yang bahaya ya. Jadi kayak dia lihat oh ya emaknya chill banget nih. Gak bakal dapet apa yang dia mau. So they deal with Iya it. benar. Gitu. Jadi ya begitu gue gitu. Yo, I'm really sorry. So, okay. Just let's pick up what we left. Kalau misalkan Kalia sama Arsa bisa nonton acara kita nih, misalkan apa yang mau lo sampaikan? Apa ya? Gue tuh memang faith gue tuh selalu besar. Jadi gue yakin anak-anak gue akan bisa nanti tumbuh besar dan jadi orang besar. Jadi gue nggak pernah sedikit pun ragu akan anak-anak gue. Makanya gue nggak pernah punya, karena gue nggak punya keraguan. Terserah deh kalian mau bilang gue halu atau apa, terserah deh gitu ya. Tapi faith gue tuh emang besar kepada anak-anak gue. Karena gue nggak punya keraguan, makanya gue nggak punya fear. I'm fearless. Jadi gue nggak mikirin nanti bagaimana anak gue, nggak. Gue jalin aja hari ini dengan sebaik-baiknya. Gue tahu anak gue pasti bisa nanti jadi mandiri. I don't know, mungkin mereka bisa jadi apa aja yang mereka inginkan. Gue yakin mungkin Kalia dengan segala keeksentrikannya suka polkadot, gue nggak tahu nanti dia bisa jadi seniman kayak apa kayak gitu loh, atau Arsa yang really into buildings and dia tuh setiap hari nonton YouTube isinya tuh New York
New York apa ya, New York apa sih Madison Square Garden apalah, something like that lah, apa Oh, ya. kayak pokoknya kayak gitu, building terus udah gitu, mungkin dia pengen jadi arsitek, gue nggak ngerti juga, dia sangat suka Hmm, segala sesuatu yang tentang eh, s- eh, struktur-struktur apalah segala macem gitu loh. Jadi sedikit pun gue nggak pernah ragu, dan makanya gue nggak takut untuk menjalani ini semua, karena it is part of my life that I have to go through, and I've been through a lot, and hmm, I learned a lot from it. From mhm. those days, I learned a lot, and there's no time for me to apa ya, to feel sad about my life, because my life is amazing, and I knew it, and I can feel it, and I feel grateful, dan gue juga sangat bersyukur gue bisa sampai di titik ini dan bisa share about these things, because I don't know, not everyone has apa ya, as a chance or capability maybe to share their story to everybody gitu. Jadi ketika gue Betul. punya kesempatan ini, I'm really honored, and I know I have big faith, big one, that kita kalau kita yakin, kita akan bisa jadi apapun yang kita mau di kehidupan kita ini sekarang. Amin. And one Amin. thing for sure, one thing for certain, your life is a blessing for others. Thank you so much. Oh, thank you, Ana. Suci, sebelum kita dadah-dadah, boleh dong Ya. nyanyiin sedikit aja hadirmu. Dikit ya, dikit Oke. aja. Refni aja ya. Iya, boleh. Kau pelita hatiku, menerangi setiap sudut, sanubariku, kaulah mimpiku, kau realitiku, mewarnakan duniaku. Thank you Thank so you. much. Rencana berikutnya, apakah lo akan bikin album hasil dari compile single-single yang tahun-tahun sebelumnya, atau lo mau bikin EP? I don't know, maybe, but for now, I love to do this interior design thing and interior styling thing. Jadi mungkin akan ada beberapa project yang berhubungan dengan interior atau dengan barang-barang dapur. Iya. Gue akan collab bikin talenan, lo bayangin tuh, talenannya gue jual kan. Jadi ya ada gue bikin talenan, terus bentar lagi keluar, terus udah gitu soon semoga home livingnya cepet jalan, lagi diurus. Amin. Karena gue pengen kerja deket anak-anak. Jadi maksud gue gini, bukannya jadi penyanyi Okay. itu gue nggak bisa kerja deket anak-anak, lebih memang fleksibel waktunya, tapi apa ya, gue pengen punya kerja yang gue bisa juga mantau anak-anak, jadi lebih fleksibel lagi waktunya. Dan kalau misalnya gue melakukan ini, Oke. mungkin waktu gue lebih fleksibel untuk anak-anak, gue bisa nemenin mereka lebih sering gitu loh. Karena kan gue tipe ibu dan Jeffrey tipe bapak yang nganter anak ke sekolah setiap hari. No matter, setiap hari mau jadi kita emang sengaja dulu kita pernah pakai supir, terus kita bilang gini, kayaknya kita nggak bisa didik diri kita deh kalau kita pakai supir gitu, jadi males gitu untuk nganterin anak-anak, jadi pengen bangun agak siang. Tapi kalau ketika kita nggak ada, ya udah mau nggak mau nganter sendiri kan. Akhirnya kita bilang ya udah deh, kita nggak usah pakai driver, kita didik diri kita dan juga kita bikin memori yang bagus ya gitu loh, karena you cannot build a Rome in a day, so when you want to have a good memories, you have to like do it sustain kan, terus-terusan, dan ya something like that lah. Gue tuh udah digini-giniin, gue jadi malu sendiri. No, everything happen for a reason. Kenapa hari ini gue disuruh bikin sharing season di kebagian gue sama lo pas, karena I had learned a lot from you from the past 53 minutes, despite our chop of connections. Alright, Agatha Suci, terima kasih banyak, sukses buat yang pertama, sukses untuk menjadi seorang ibu dari anak-anak berkebutuhan khusus,
kedua sukses menjadi seorang istri, ketiga sukses untuk singlenya, and also for your home and living. Kita ketemu lagi ya, mudah-mudahan. Kita sebenarnya punya banyak mutual friends tapi kita belum pernah ketemu secara langsung. Mudah-mudahan kita bisa get Send me connected. a message. Send me a message. So I will DM you for sure. Yes, of course, and I will get you to meet my sister. Sure. Stories and stuff. Yeah. Salam buat Jeff, salam buat Kalia, salam buat Arsa. God bless you. Take care and stay safe. Thank you. God bless you too. Bye. Bye-bye.